FDD. Kelebihan FDD itu ada 4. 1. Fokus pada fitur. Fokus pada fitur, metode FDD memiliki pendekatan yang kuat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan mengembangkan fitur-fitur perangkat lunak. Ini membantu tim fokus pada pengembangan fitur-fitur yang bernilai dan memastikan pengiriman yang lebih cepat. 2. Kolaborasi tim. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengembangan fitur-fitur. 3. Proses yang terstruktur. Proses yang terstruktur dengan adanya langkah-langkah desain dan pengembangan yang terdefinisi, tim dapat bekerja secara lebih teratur dan dapat memastikan kualitas yang lebih konsisten. 4. Pengukuran dan pemantauan. Ini dapat membantu tim dalam melacak kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Oke, next. Kekurangan FDD. Kekurangan metode FDD ini ada 4. 1. Keterbatasan dalam skala besar. Metode ini kurang cocok dalam proyek yang sangat besar. Pengelolaan banyak fitur dalam skala yang besar bisa menjadi sulit dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. 2. Kurang fleksibilitas. Metode FDD memiliki pendekatan yang lebih terstruktur, dapat mengurangi fleksibilitas dalam mengatasi perubahan kebutuhan atau prioritas selama pengembangan. 3. Ketergantungan pada pemahaman yang baik. Metode ini membutuhkan pemahaman yang kuat tentang fitur yang akan dikembangkan nanti. Jika pemahaman awal kurang jelas, dapat menyebabkan kesalahan perencanaan dan menghambat kemajuan proyek. 4. Kurangnya fokus pada pengujian. Metode ini berfokus pada pengembangan fitur-fitur daripada pengujian. Meskipun metode ini mengakui pentingnya pengujian, namun terkadang pengujian dapat menjadi lebih terbatas dan kurang mendalam dibandingkan dengan metode agile lainnya. Next. Oke. Ya, Oke, silakan Mas Meli. Oke. Di slide ini merupakan perbandingan dari Scrum dan FDD yang dituang dalam sebuah tabel. Mungkin di slide ini sekaligus sebagai kesimpulannya perbedaan atau perbandingan dari Scrum dan FDD dibagi menjadi beberapa perbandingan. Agile Scrum dan Agile FDD itu merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam pengembangan perangkat lunak ya, yang mengadopsi metode Agile meskipun sama-sama Agile. Dan mulai dari pendekatan dan strukturnya, untuk Scrum itu melakukan pendekatan atau menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental. Jadi pendekatan ini semua tim Scrum terdiri dari 3 peran utama. Ada Product Owner, Scrum Master, dan tim pengembang seperti yang disampaikan dari penjelasan sebelumnya oleh Mas Peka. Kemudian proyek dibagi menjadi sprint-sprint yang berdurasi mungkin sekitar 2-4 minggu. Kemudian setiap sprint dimulai dengan perencanaan sprint dan berakhir dengan sprint review. Scrum ini menggunakan artefak seperti product backlog, sprint backlog, dan bar down chart ya untuk mengatur pekerjaan atau memantau pekerjaan. Kemudian dari FDD, pendekatan dari FDD ini lebih terstruktur dan berfokus pada pengembangan berbasis fitur. Jadi berbeda dengan Scrum yang iteratif dan inkremental. Jadi untuk pendekatannya lebih terstruktur dan berfokus pada pengembangan berbasis fitur. Ini melibatkan pembagian proyek menjadi sejumlah fitur atau komponen. Jadi setiap fitur kemudian dianalisis, dirancang, dan dikembangkan dalam serangkaian langkah yang terpisah. Kemudian masuk ke perbandingan yang
baris kedua terkait pengelolaan proyek. Di Scrum ada Scrum Master ya. Scrum Master ini memiliki peran khusus untuk mengelola proyek. Scrum Master ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim benar-benar mengikuti proses Scrum dengan baik dan benar ya, dan menghilangkan setiap hambatan yang mungkin muncul dan menjaga komunikasi yang baik antara semua tim. Sedangkan di FDD ini setiap pemilik fitur atau PIC fitur sebagai penanggung jawab utama ya. Nah, itu bedanya. Kemudian masuk ke skala dan tim. Untuk Scrum memiliki tim yang lebih besar. Dalam satu squad itu bisa 5-9 orang. Dan biasanya proyek yang dikerjakan menggunakan Scrum ini merupakan proyek yang kompleks. Kemudian di FDD timnya ini lebih kecil ya, atau tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Scrum, 2-6 orang. Kemudian proyek yang dikerjakan menggunakan FDD ini biasanya cenderung lebih kecil ya daripada yang dikerjakan Scrum. Kemudian masuk ke pemantauan dan pengukuran. Biasanya menggunakan untuk Scrum biasanya menggunakan bar dan chart untuk menentukan prioritas ya. Kemudian untuk FDD ini menggunakan pelaporan berkala, biasanya harian, terkait progres atau kemajuan fitur yang sedang dikerjakan oleh setiap dari tim member ya. Kemudian Agile ini cocok digunakan pada proyek yang seperti apa sih? Untuk Scrum itu proyek-proyek yang dengan kebutuhan yang berubah-ubah, kemudian timnya yang beragam, kemudian proyek dengan kebutuhan yang kompleks. Sedangkan FDD, proyek ini fokusnya pada fitur, kemudian timnya lebih kecil, dan FDD ini biasanya untuk mengerjakan proyek dengan perencanaan awal yang lebih kuat atau lebih terstruktur ya. Namun untuk semua ini tergantung ya dari kebutuhan dari yang punya proyek ya. Jadi perbedaan-perbedaan di atas itu mencerminkan pendekatan yang berbeda antara Agile dan Scrum, Agile Scrum dan Agile FDD dalam mengelola pengembangan perangkat lunak. Pilihan antara keduanya tergantung pada karakteristik proyek, tim pengembang, dan kebutuhan organisasi. Ya, mungkin itu ya untuk penjelasan di slide ini. Oke. Terima kasih Mas Ahlur untuk presentasinya. Mungkin dari kami tim kelompok 8 cukup sekian untuk penjelasan dari review Agile metodologi Scrum dan FDD. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.